Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso, Mas Imam Riyadi, Mas Dobleh, dan juga ini kita teman-teman. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di sini semuanya karena ada sesuatu yang ingin kita cari tahu, yaitu keberadaan Mustika Rayap yang katanya ada di Gunung Slamet. Karena kita kan mikir Gunung Slamet itu kan luas, mencakup beberapa kabupaten. Jadi yang kita tuju itu mau ke Banyumas atau Purbalingga atau Tegal atau Pemalang, Brebes, itu kita bingung. Nah, akhirnya kemarin karena ada satu ucapan dari putrinya Kiai Tunggal Jati, bahwasanya kita harus menanyakan saja ke sahabat-sahabat kita, barangkali ada yang tahu. Nah, jadi kita di sini rencananya sebelum berangkat ke Gunung Slamet, kita mau nanya dulu, mungkin hal-hal seperti ini yang lebih tahu itu Patih Wiryanyamo. Iya. Karena kalau Patih Wiryanyamo itu kan patihnya Raden siapa ya dulu? Yang kerajaan itu ya. Ya intinya kan masih berbau kerajaan. Jadi kemungkinan besar itu pasti tahu wilayah-wilayah yang ada di sana. Dengan kita memanggil Patih Wiryanyamo, mudah-mudahan nanti Patih Wiryanyamo bisa memberikan petunjuk keberadaan Mustika Rayap itu, dan wujudnya Mustika Rayap seperti apa juga kita kan nggak tahu. Nah, jadi kita akan coba panggil saja langsung Patih Wiryanyamo. Ininya nanti tanyain aja sedetail mungkin, kayak lokasinya, daerahnya mana, atau masih di Banyumas atau masih di luar kota gitu. Berarti nanti masuk ke pembawa saya aja nggak apa-apa ya. Ini sama takutnya ada. Iya ya, nanti saya kasihan ke Mas Dobleh yang fokus menanyakannya. Masuk ya. Belum sempurna, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Patih. Ada apa? Jadi mohon maaf, saya memanggil jenengan. Jadi saya ingin bertanya kepada jenengan, apakah jenengan tahu keberadaan apa yang sedang kami cari ini, keberadaan Mustika Rayap yang sedang kami cari? Mustika Rayap? Iya. Dan katanya Mustika Rayap itu sekarang berada di kaki gunung ya, Mas Imam ya, kemarin ya. Kaki Gunung Slamet? Iya, kaki Gunung Slamet. Mustika Rayap. Saya pernah mendengarnya. Sepertinya Mustika Rayap ini dimiliki oleh seorang kiai. Saya lupa namanya. Iya, betul. Mustika itu pernah dimiliki dan digunakan untuk melawan musuhnya dulu. Dan kiai itu bernama Kiai Tunggal Jati. Itu dia. Iya. Kiai Tunggal Jati. Kenapa kau tidak meminta kepada beliau? Jadi awalnya kami meminta pertolongan, meminta petunjuk ke Kiai Tunggal Jati. Dan Kiai Tunggal Jati mengatakan bahwa saya disuruh menemui putrinya yang bernama siapa kemarin ya Mas? Putri Lembayung. Iya, Putri Lembayung, Patih. Dan di situ kami diberitahu katanya Mustika Rayap itu berada di sana.
Dan untuk kejelasannya, dia nggak menjelaskan secara detail dan menyuruh kami untuk bertanya ke sahabat-sahabat goib kami. Seperti jenengan, mudah-mudahan jenengan bisa memberi petunjuk. Memang Kiai Tunggal Jati dulu bertempat tinggal di kaki Gunung Slamet. Ya namun memang karena ada letusan Gunung Slamet, beliau pindah ke sini. Berarti mustika rayap tersebut tidak dibawa olehnya. Iya. Jadi yang ingin kalian tanyakan apa? Jadi sebenarnya yang sedang kami masih bingungkan itu keberadaan tepatnya mustika rayap itu berada. Kami itu belum tahu. Dulu Kiai Tunggal Jati bertempat tinggal di, kalau tidak salah itu Alas Cendaru. Alas Cendaru. Iya betul, Cendaru. Mungkin mustika tersebut ditinggal di Alas Cendaru. Pati pun belum yakin berarti ya. Kalau Seharusnya sih seperti itu anak muda. Karena dulu beliau tinggal di sana, tidak mungkin mustikanya di tempat lain. Dan Alas Cendaru itu, kalau tidak salah, keberadaannya di kaki Gunung Slamet sebelah selatan. Mohon maaf, kalau dari arah kami di sini, itu arahnya lurus atau agak ke mana arahnya? Sebelum kalian naik dari arah sini, Sebelum kami naik dari arah sini. kau lihat Gunung Slamet keberadaannya di sebelah sana. Ya, betul. Ya berarti Alas Cendaru keberadaannya ada di sebelah selatan. Iya. Lalu setelah nanti, berarti kita harus lurus saja atau nanti setelah kita sesampainya di situ harus ke arah barat atau ke arah timur? Saya pernah mendengar, bahkan ini kejadian nyata. Dulu di sana ada seseorang, kalau tidak salah sekarang disebutnya Batur Aden. Batur Raden. Betul. Batur Raden. iya ya, Batu Raden itu tempat wisata ya Mas. Tempatnya tidak jauh dari Batur Aden. Batur Aden. Iya, Tidak jauh dari Batur Raden berarti ya, Pati ya. betul sekali. Dan yang saya ingin tanyakan lagi, mustika rayap itu di sana sekarang masih ada yang menjaga atau tidak? Seharusnya mustika rayap itu selalu dijaga. Dan yang kami masih ragu, kemarin Putri Lembayung apa ayahnya itu ya kemarin ya? Kenapa? Dia bilang katanya apa ya, belum meyakini 100% bahwa mustika rayap itu masih berada di sana. Beliau memang seperti itu. Begitupun dengan saya. Saya pun tidak bisa memastikan bahwa mustika rayap itu apakah sampai detik ini masih di situ atau tidak. Iya. Ya, sebenarnya saya ya walaupun ragu, tapi yang membuat saya yakin itu dengan apa ya, sikap dan sifat dari Kiai Tunggal Jati dan anaknya itu tidak berani ngomong sepasti-pastinya karena dalam ucapannya selalu berhati-hati ya, seperti itu kemungkinan. Ya, karena beliau dikenal sebagai sosok kiai.
Jadi dia tidak akan mungkin meyakini sesuatu karena beliau menganggap jika meyakini sesuatu itu namanya mendahului Gusti Allah. Iya. Begitu. Tempatnya udah lumayan jelas ya. Nggak jauh dari Batu Raden. Tapi perlu diingat, alas Cendaru mungkin tidak banyak yang tahu. Oh, alas Cendaru. Lah, jika nanti kami ke sana dan menanyakan kemungkinan jika kami bertemu dengan warga sekitar atau orang-orang yang di sekitar situ, apakah mereka akan tahu? Sepertinya jarang sekali yang tahu, kecuali sesepuh-sesepuh di sekitar situ atau kuncen dari Gunung Selamat. Ya mungkin nanti kita bisa tanyakan penunggu situ aja Mas Bobi. Kalau misalkan dari manusia tidak ada yang tahu ya kita tanyakan. Iya. Apa perlu kau ditemani? Ditemani siapa, Pati? Nanti biar ku perintahkan Gosiron untuk menemani kalian. Ya boleh juga. Boleh, Mbah. Biarkan aku memanggilnya. Iya. Gosiron, kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan. Gosiron. 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 Ada apa, Pati? Saya ingin minta bantuanmu. Bantuan apa, Pati? Sebelum bicara panjang lebar, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepadamu. Bagaimana mereka berdua tahu Kiai Tunggal Jati? Ya. Bukankah kau yang memberitahu? Betul sekali, Pati. Nah, karena kau yang telah memberitahu mereka berdua, jadi saya berharap kau harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kau lakukan. Sebelumnya, saya mohon maaf, Pati. Saya kira saya hanya menunjukkan petunjuk untuk menemui Kiai Tunggal Jati. Dan untuk selanjutnya, saya tidak bertanggung jawab besar. Begini, Gosiron, tidak ada salahnya jika kau melanjutkan untuk membantu mereka ini. Jangan tanggung, Gosiron. Tuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Gosiron, saya hanya ingin kau menemani mereka selama di Alas Cendaru. Kau beritahu keberadaan Alas Cendaru. Karena manusia sudah tidak banyak yang tahu mengenai Alas Cendaru. Apakah tidak lebih baik jika mereka ini pergi ke sana dan memanggil sosok-sosok yang berada di sana? Itu masukan yang bagus, Gosiron. Namun, Gosiron, perlu kau ketahui, di sana banyak sosok-sosok yang tidak baik. Justru itu, Pati. Bukan saya bermaksud untuk menolak, tapi justru itulah yang saya takutkan. Gosiron, kau tak perlu takut. Kau harus bisa menolong mereka. Hadapi semua yang akan menghalangi kalian. Apakah tidak percuma jika saya yang membantu mereka? Jenengan tahu, Pati, di sana
Selain sosok-sosok bangsa-bangsa goib golongan putih, bangsa golongan hitam pun mempunyai kekuatan yang cukup seimbang dengan golongan putih yang berada di sana. Saya percaya denganmu, Kosiron. Hanya kau yang bisa membantu mereka. Yang lain belum tentu sanggup. Kosiron, ku percayakan semua ini kepadamu, Kosiron. Tolong mereka. Selamatkan nyawa anak ini. Apa kau tega melihat anak ini jika sampai kehilangan nyawanya? Bagaimana, Kosiron? Baik, saya akan bantu mereka sampai mereka menemukan apa yang mereka cari. Terima kasih, Kosiron. Baiklah, Kosiron. Ya, jika mereka menginginkan bantuanmu, saya harap kau segera datang. Baik, Patih. Baik, terima kasih. Silakan, Kosiron, keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah kau sudah jelas? Jelas, Patih. Jelas. Baik, jika sudah jelas, saya pamit. Ya, monggo. Baik, Terima kasih, Patih. Terima kasih, Patih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Tahu Mas, tadi kok saya bacakan Ayat-ayat tapi tadi gimana Mas Imam? Ini apa? Tadi katanya manggil Kosiron. iya, manggil Kosiron, Patih Wiranyamu manggil Kosiron untuk mendampinginya, menyuruh Kosiron untuk mendampingi kita untuk ke mana, ke Gunung Slamet. Di mana itu tempatnya? Tepatnya di Alas Cindaru. Arah selatan Batu Raden. Arah selatan apa sebelah selatan? Arah Sebelah selatan dari Gunung Slametnya kemungkinan. Ini Gunung Slamet. Ya, Selatannya. Berarti kan sih Di kaki ya. Selatan. ya, sedangkan Kidul. kalau kita ke arah Gunung Slamet kan sebelah utara, Ah. ya kan? Arah selatan berarti kan malah lebih dekat dari cara kita. Iya. Kalau kita tempuh dengan kendaraan bermotor kan sekitar 40 menitan ke sana. berarti udah jelas Mas Imam. Udah jelas. Tapi kan banyak yang nggak tahu, orang di sekitar Alas Cindaru. Oh. Ya mungkin orang tua mereka yang sudah kakek mungkin Sepuh, kurang ya. tahu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang tahu kan kita bisa nanya. Berarti yang tahu yang Tuan kemungkinan tahun-tahun sekitar Gunung Meletus itu ya, waktu Gunung Meletus. Iya. bisa. Ya. Oh ya, ini mungkin sekalian saja ini teman-teman ya, kita sudah berunding, berempuk bersama. Jadi yang akan berangkat ke Gunung Slamet itu Mas Doblet dan Mas Imam Riyadi. Karena di sini saya tentunya akan mengawasi keadaan kita dan juga saya harus mengawasi keadaan Bawor. Iya. Nah, jadi teman-teman masih banyak juga yang komentar di kolom komentarnya Bro Caplang ataupun Mas Dedi. Lah Mas Imam Riyadi kemana, Mas Doble kemana, kok nggak bantuin? Padahal kan mereka berdua sedang membantu kita. Lah, Bagi tugas. Mas Caplang dan si Mas Dedi sedang membantu Bawor. Nah, kalau saya, ya saya kesana kemari teman-teman. Nah, ini saya juga sudah sangat bersyukur karena ada Mas Imam dan Mas Doble, jadi mereka berdua bisa membantu saya untuk menyembuhkan kita. Jadi saya bisa lebih tenang teman-teman. Ya, intinya saya karena nggak ikut ya saya hanya bisa mengatakan ya hati-hati di sana, mudah-mudahan pulang dalam keadaan yang selamat dan membawa apa yang kita butuhkan nanti. Amin. Ini rencana mau berangkat. Ya, iya langsung aja untuk Iya. waktu ya Mas. Itu kayaknya udah zuhur apa ya? Iya benar. Udah azan zuhur. Sholawat. Sholawat. Berarti nanti setelah ya jam-jam satuan mungkin mereka berdua akan berangkat. Mau naik motor. Ya, naik motor masa berangkat. Tapi setidaknya kita ke sana memastikan tempatnya dulu kan. Iya. Nah, itu dulu. Ya kalau kok kebetulan Ya, motor bisa masuk ke masuk atau lebih dekat lah intinya kan
kayaknya nggak sampai 2 jam lah ya. Menguras lebih banyak tenaga gitu. Tapi rencana entar dulu ini semisal sekarang kan berangkat sampai sore semisalnya nggak ketemu, apakah Mas Imam dan Mas Sobri akan tetap di sana sampai malam? Ya kita lihat kondisinya. Iya. Kalau misalkan cuacanya bagus, ya kita lanjut. Dan kondisi badan kita juga ya. Iya pastinya. Ya udah Mas Sobri. Iya. Nanti siap persiapan dulu Mas Sobri ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, mohon doanya mudah-mudahan kami bisa secepatnya menemukan apa yang kami cari agar bisa segera menyembuhkan kita ya teman-teman, mohon doanya. Kita Mbak Bongso, kita tinggal dulu ya Mbak ya. Hati-hati. Yes, ayo.